realistis itu mungkin Cimahi itu hanya 4 calon. Jadi di sini saya akan sampaikan. Saya di sini akan sebenarnya simulasi itu banyak. Ada yang 5 calon, ada yang 4 calon, ada yang 3 calon, ada yang 2. Tapi karena hanya 4 calon bawah. Kenapa? Karena mungkin Cimahi kalau untuk 5 calon, yang realistis itu mungkin Cimahi itu hanya 4 calon. Jadi di sini saya akan sampaikan. Jadi tidak ada wakilnya. Nama Pak Dik-Dik, ya Pak Dik-Dik S. Pangatiana 18,1. Yes. Nah itu simulasi semi terbuka. Ya. Alternatif pertama. Wali Kota tahun 2004 di Cimahi ini. Kami untuk Cik Kang Budi pangbacakeun menerima surat ini dan alhamdulillah sahabatku sekalian, teman-teman wartawan ini untuk disampaikan kepada halayak, terutama selain kepada tim akselerasi atau tim relawan Pak. Sebentar. Tim untuk disampaikan kepada halayak, terutama selain kepada tim akselerasi atau tim relawan Pak untuk Cik Kang Budi pangbacakeun. Ya kalau menilik atau mengkaji ya, membaca dari hasil survei yang dilakukan oleh indikator politik di setiap elemen survei, ya saya bukan mengarahkan ini ya, tapi emang buktinya seperti itu bahwa nama Pak Dik-Dik selalu unggul. Nama Pak Dik-Dik selalu unggul dari dari calon-calon dan pasangan-pasangan calon yang lainnya. Jadi mungkin tadi kayak pertanyaan tadi, apakah mungkin surat rekomendasi ini jatuh ke Pak Dik-Dik? Ya kalau mengacu ke hasil survei ya memungkinkan, kemungkinannya sangat besar lah untuk jatuh ke Pak Dik-Dik. Tapi itu saya tidak bisa mendahului karena itu kewenangannya, secara kewenangan itu ada di tingkat DPP. Sudah berapa kali ini survei dilakukan oleh Golkar? 2 kali. Dan hasilnya? Hasilnya dari survei pertama bulan Mei, saya lupa periodenya tanggal berapa sampai tanggal berapa ya. Yang jelas bulan Mei. Terus survei kedua sekarang tanggal 9 sampai 13 Juli. Dan nama Pak Dik-Dik ya selalu unggul gitu di berbagai unsur atau elemen survei yang dilakukan oleh lembaga survei. Nah untuk Golkar sendiri kan beberapa sudah dideklarasikan partai ya. Golkar sendiri menunggu apa nih? Ya menunggu surat rekomendasi dari DPP. Rencananya? Karena kita nggak berani mendahului dari DPP ya, karena rencananya mungkin di bulan-bulan awal atau pertengahan Agustus mungkin akan turun surat rekomendasi dari DPP. Itu prediksi ya sifatnya, bukan pasti. Prediksi kemungkinan tanggal-tanggal itu ya sambil tapi ya makanya kita kemarin diamanahkan untuk mempublish dulu hasil survei yang tahap 2 ini. Tapi kalau untuk calon berarti udah dipastikan ya Golkar di Cimahi 1 gitu, tidak Cimahi 2 ya? Kalau Golkar sendiri hanya Cimahi 1 dan hanya 2 nama. Sebenarnya kalau tadi yang kayak top of mind itu banyak namanya ya, cuman karena kita kepentingan kita Partai Golkar, makanya kita hanya menyebutkan 2 nama. Dan itu kedua-duanya secara normatif pendaftarnya sebagai bakal calon wali kota. Jadi tidak ada salah satunya menjadi wakil atau tidak ada. Jadi hanya wali kota. Makanya survei yang dilakukan oleh lembaga survei itu ya tergantung masing-masingnya gitu. Nah, kan saat ini Golkar hanya 7 kursi nih di legislatif. Nah, untuk koalisinya sendiri seperti apa? Nah, kalau secara komunikasi kita udah sangat terbuka lah ke berbagai partai, khususnya yang memiliki keterwakilan kursi di DPRD Kota Cimahi. Kita udah semuanya kita udah melakukan komunikasi. Nah, soal nanti menentukan koalisinya bentuknya seperti apa dengan siapa, ya tunggu aja nanti tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus itu finalisasinya. Tapi untuk sekarang komunikasi kita sangat intens dengan berbagai partai. Dan itu sangat terbuka, memungkinkan kita koalisi dengan Partai A, Partai B, Partai C, Partai D, itu sangat terbuka. Jadi Pak, terkait hasil surveinya sendiri untuk Dik-Dik sama Ngatiana itu berapa? Dan untuk dari Golkar sendiri sebenarnya mengincar siapa nih dari 2 kandidat tersebut? Ya, kalau incaran nggak ada sebetulnya. Kalau hasil survei kan tadi yang saya sebutkan, udah ada ya. Dan incaran ya sebenarnya Partai Golkar patokannya itu ya kalau mengacu kepada juklak yang telah dibuat oleh Partai Golkar sendiri ya
kepada hasil survei. Nah, sekarang ini hasil surveinya ya menyatakan bahwa dari hasil survei pertama dan hasil survei kedua ya Pak Dik-Dik yang unggul. Dan di setiap elemen survei ya, setiap elemen survei ya selalu Pak Dik-Dik. Boleh sedikit diulangi Pak untuk survei sendiri itu Pak Dik berapa sih dan latihannya berapa sih? Kenapa? Untuk hasil survei sendiri bisa Ya diulangi. tadi kan saya udah sebutin. Mana tadi? Gimana Pak mengikuti dari hasil survei Golkar dari tim Pak Dik sendiri seperti apa tanggapannya Pak? Alhamdulillah pada hari ini hasil rilis survei Partai Golkar menggembirakan dan kami semakin optimis kerja-kerja politik kami dalam mengusung Pak Dik ada hasil. Karena kami serius, Pak Dik juga serius, cuman Pak Dik kan terganjal karena keasenannya. Mudah-mudahan sebentar lagi Pak Dik akan settle karena tanggal 1 udah free dari keasenan, dan kami dari relawan Pak Dik terus bekerja, dan pada hari ini dan kemarin ke belakang hasil survei kita menang, dan ini sama sekali kami tidak ada rekayasa, tidak ada harewes bojong, yang kedua pun juga sama. Ini adalah hasil kerja politik kami dan Pak Dik dalam berpartisipasi atau dalam kontestasi politik tahun 2004 Kota Cimahi. Mudah-mudahan ini menjadi landasan untuk tetap meningkatkan kinerja politik yang fair, yang bermartabat, yang mengedukasi masyarakat. Nah ini kalau survei itu adalah pendekatan akademik ya, secara akademik bahwa inilah harus yang dilakukan. Nanti saran-sarannya, kekurangan dan kelebihan Pak Dik di mana yang udah firm kita tingkatkan, yang kurang kita genjot lagi untuk tetap target kami bagaimana kita memenangkan kontestasi politik wali kota Cimahi tahun 2004. Artinya optimis Pak dengan adanya hasil survei ini Pak? Optimis, saya sangat optimis karena ini hasil kerja bukan rekayasa. Kalau rekayasa itu masalah, tapi ini kan kerja asli lah. Kami dengan tim bekerja siang dan malam, gitu kan. Nah ini bukti. Kami juga ingin bahwa ada ukurannya, kerja ukurannya ya di survei, per hari ini survei. Next pas pemilihan ya itu ceritanya masyarakat yang memilih. Tapi kalau lihat hasil survei ini optimis lah. Semua aspek yang disurvei oleh tim survei yang direkomendasikan oleh KPU pusat terhadap partai-partai politik ini membahagiakan dan menggembirakan. Pak sejauh ini kan Pak Dik diusung oleh 3 partai ya Pak ya, sejauh ini yang kemarin deklarasi ya Pak. Ya. Apakah ada harapan Pak dari Golkar juga Pak sendiri Pak, ada komunikasi atau seperti apa? Kalau saya sih optimis, karena kalau Golkar kan partai besar, banyak tahapan yang harus dilakukan oleh partai besar. Yang lain sudah Pak Dik sih, yang lain pun juga udah deklarasi, itu terima kasih kepada partai-partai yang sudah mendaftarkan Pak Dik untuk menjadi calon wali kota Cimahi. Golkar saya optimis. Saya optimis karena Partai Golkar itu disiplin dengan hasil-hasil survei. Akan ada 2 kali survei lagi dengan pasangan, dan ini ya kalau tahapan 1-2 menang masa nggak diterusin, kasihan lah masyarakat Cimahi yang mendambakan, itu kan masyarakat Pak yang memilih, bukan ya itulah. Kalau kami optimis Partai Golkar bareng dengan Partai Golkar. Oh, berarti kan Bapak dari tim pemenangan ya Pak ya di luar Partai Golkar? Oh iya, kami relawannya Pak Dik. Ya, relawan tim inilah, tim apa ya? Tim bolehlah dikatakan tim pemenangan, relawan. Berarti punya strategi khusus? Oh iya, termasuk bagaimana kita memenangkan ini kami berstrategi. Karena kami tidak bisa intervensi karena ini kredibel Pak. Ini tim lembaga survei yang sangat-sangat kredibel, nggak bisa itu. Itu makanya kami juga kepada teman-teman media, wartawan, publis, sampaikanlah kepada masyarakat secara utuh. Karena semakin utuh semakin menguntungkan bagi kami, tidak ada rekayasa lah. Dan kami berharap ke depan kontestasinya lebih fair lah, lebih bermartabat, tidak saling, ini Cimahi hanya 3 kecamatan dengan 15 kelurahan dan penduduknya hanya yang punya hak pilih 400.000 sekian, dan itu pun juga belum tentu semuanya. Saya pikir dan masyarakat Cimahi mudah-mudahan lebih cerdas nanti. Gimana nih tanggapannya dengan adanya hasil survei dari Golkar sendiri seperti apa? Ya tentunya kami sangat berterima kasih ya kepada masyarakat, khusus masyarakat Kota Cimahi, yang tentunya hasil survei ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat, harapan besar masyarakat kepada sosok Haji Dik Suratono Negarawan untuk menjabat
atau untuk ikut mencalonkan diri sebagai calon wali kota Cimahi 2024. Pak, dari Partai Golkar sendiri kan sudah mendapatkan hasil survei bagus ya Pak ya. Gimana Pak tanggapannya, optimis Pak? Itu kan memang sebenarnya ranah dari partai itu sendiri ya Pak ya. Cuman kami sangat berharap Partai Golkar itu melihat fakta-fakta di lapangan bahwa memang Kang Haji Didik ini surveinya lebih tinggi dari calon-calon lainnya. Optimis ya Pak ya? Optimis. Ada strategi khusus Pak untuk pemenangan Pak? Strategi khususnya adalah bagaimana kita bersama-sama dengan masyarakat itu saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.